organisasi di tingkat kabupaten atau kota yang merupakan wadah tempat seluruh warga PII mengembangkan kegiatan organisasi dan keprofesiannya di kabupaten atau kota. Lalu ada perwakilan luar negeri. Ini merupakan perangkat organisasi PII di sebuah negara di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai wadah seluruh warga PII mengembangkan kegiatan organisasi dan keprofesian di negara yang bersangkutan. Lalu ada wilayah. Nah, wilayah ini merupakan perangkat kepengurusan di tingkat provinsi yang merupakan koordinator cabang-cabang dalam proses pengembangan kompetensi dan keberlanjutan profesionalisme. Lalu ada forum anggota muda. Forum anggota muda ini disingkat juga dengan FAM yang merupakan perangkat organisasi yang dibentuk untuk mewadahi dinamika warga baru PII kategori anggota biasa. Lalu ada yayasan dan badan usaha, merupakan kegiatan pelaksanaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi, baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Lalu ada badan tetap. Badan tetap ini mengelola kegiatan keinsinyuran yang berkesinambungan antara masa bakti kepengurusan yang dibentuk dengan persetujuan Kongres. Lalu yang terakhir ada panitia dan tim. Ini merupakan badan-badan lain yang dibentuk pengurus pusat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, insinyur Indonesia adalah insan dunia yang ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tangguh, handal, dan dapat dipercaya. Yang kedua, Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat dengan PII adalah organisasi profesi yang merupakan sebuah wadah berhimpunnya para insinyur Indonesia secara bersama untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan juga negara. Lalu yang ketiga, organisasi PII ini bertujuan untuk mempererat kerjasama para insinyur agar dapat menjadi kekuatan nyata untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Yang terakhir, landasan hukum PII diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959 tentang Persatuan-Persatuan Profesi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Dan bagi yang bertanya, mohon tuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat ya. Terima kasih. Boleh Bang Dean dulu. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini tadi kalau saya perhatiin di bagian beberapa tugas organisasi PII, kalau nggak salah di halaman 6 pada slide di poin 2 yaitu tentang meningkatkan kompetensi profesional insinyur Indonesia, berdaya saing internasional yang mampu menjawab tantangan dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, pertanyaan saya dari poin tersebut, apa saja program atau kegiatan yang dilakukan PII untuk meningkatkan kompetensi para anggotanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh tulis lagi di kolom. Dan buat yang ingin bertanya kembali, boleh raise hand aja. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin sekalian menunggu izin menjawab ya moderator. Iya, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya Dean ya, berdasarkan poin tersebut, apa saja program dan kegiatan yang dilakukan PII untuk meningkatkan kompetensi anggota PII ya? Yang pertama itu sertifikasi profesi. PII telah mengeluarkan beberapa sertifikasi profesi bagi insinyur seperti insinyur profesional atau disingkat IP dan insinyur chartered yang menjamin kualitas kompetensi insinyur. Itu yang pertama. Yang kedua itu pelatihan dan sertifikasi kompetensi. PII mengadakan berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi di berbagai bidang seperti manajemen proyek, teknologi informasi, energi, dan lingkungan. Yang ketiga itu seminar, konferensi, dan workshop. PII mengadakan berbagai kegiatan seminar, konferensi, dan workshop yang membahas terkait topik dengan bidang insinyur seperti teknologi terbaru, peneliti, dan inovasi. Terus yang selanjutnya itu penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan inovasi dan teknologi baru dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu. Yang terakhir ada kerjasama dengan institusi pendidikan. PII bekerja sama dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkenalkan ilmu teknik pada generasi muda. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah terjawab, Bang? Oke, baiklah. Terima kasih banyak sudah terjawab. Izin menjawab, Baiti, pertanyaan dari Pak Gede. Iya, masuk, Kak. Oke, pertanyaannya itu satu, syarat dan tahapan untuk menjadi anggota PII. Nah, yang pertama syarat menjadi anggota. PII tersebut ada terbagi menjadi 3 anggota, yaitu yang pertama ada anggota muda, yang kedua ada anggota biasa, yang ketiga itu ada anggota luar biasa. Nah, syarat untuk menjadi anggota muda itu yang pertama ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, lalu ijazah sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan. Yang kedua itu ada surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik insinyur sesuai persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keempat ada foto berwarna. Yang kelima ada uang pangkal 100.000 dan iuran keanggotaan tahun pertama 300.000 bisa ditransfer dengan menggunakan virtual account. Lalu untuk anggota biasa, yang pertama itu ada ijazah insinyur, ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan. Yang kedua itu ada sertifikat profesi insinyur bagi lulusan program profesi insinyur. Lalu yang ketiga ada sertifikat kompetensi insinyur jika memiliki. Yang keempat itu ada surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik insinyur sesuai persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima itu ada kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keenam ada foto berwarna. Yang ketujuh ada uang pangkal 100.000 dan iuran keanggotaan tahun pertama 300.000. Bisa ditransfer. Lalu untuk anggota luar biasa, yang pertama itu ada ijazah insinyur dari negara asal yang telah diakui oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada sertifikat insinyur dari negara asal
yang sudah dilegalisir di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang belum bersertifikat kompetensi insinyur. Yang ketiga, ada surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik insinyur serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memiliki paspor. Yang kelima, surat izin domisili di Indonesia. Yang keenam, foto berwarna. Yang ketujuh, ada uang pangkal dan iuran keanggotaan. Bisa ditransfer menggunakan virtual account. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Arif boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh ditulis ulang di kolom chat ya. Untuk mendorongkan dan melindungi profesi di Indonesia. Yang pertama itu yang ditetapkan. Sertifikasi tersebut dapat membantu para insinyur untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Yang ketiga itu menyediakan pelatihan dan pengembangan. PI sendiri memiliki tahap untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi para insinyur agar dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Yang keempat, mendorong kolaborasi. PI berupaya untuk mendorong kolaborasi antara para insinyur baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya itu jika ada pertanyaan itu kan jika ada mengapa tugas tersebut menjadi tugas terpenting ya. Karena PII sendiri memiliki peran kunci dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme infrastruktur
teknologi yang berkualitas di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana, Rip? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih karena sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin selanjutnya, keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kepakaran keinsinyuran mengacu pada pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman, dan pelatihan dalam bidang keinsinyuran tertentu. Seorang ahli keinsinyuran atau insinyur yang ahli di bidang tertentu akan memiliki pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan teknologi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Lanjut. Kepakaran keinsinyuran memungkinkan insinyur untuk menerapkan pengetahuan teknis mereka untuk memecahkan masalah dan merancang solusi yang inovatif
inovatif, dan efektif untuk berbagai masalah teknis. Insinyur yang ahli dalam bidang tertentu sering diperlukan untuk mengembangkan solusi kompleks untuk masalah teknis yang kompleks juga, dan mengelola proyek-proyek teknis yang signifikan. Kepakaran keinsinyuran sangat penting untuk memastikan bahwa insinyur dapat memberikan solusi teknis yang berkualitas tinggi dan inovatif, serta memastikan bahwa mereka dapat memenuhi standar etika dan profesionalisme yang ditetapkan oleh profesi keinsinyuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sertifikasi keinsinyuran. Sertifikasi keinsinyuran adalah proses pengakuan formal yang diberikan oleh badan sertifikasi yang independen dan terkemuka untuk menilai kemampuan seorang insinyur dalam menjalankan tugasnya dengan standar yang ditetapkan oleh profesi keinsinyuran. Ada berbagai jenis sertifikasi keinsinyuran yang tersedia, yang dikhususkan untuk berbagai bidang teknik seperti sipil, mekanik, elektro, dan lainnya. Beberapa sertifikasi keinsinyuran yang terkenal dan diakui secara internasional antara lain yaitu National Society of Professional Engineer atau NSPI, dan Accreditation Board for Engineering and Technology atau ABET di Amerika Serikat. Lalu, dan Penyelenggaraan keinsinyuran memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ditetapkan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran memastikan pembangunan keinsinyuran Indonesia sehubungan dengan keberadaannya dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam rangka pengakuan kualitas insinyur yang sangat penting dalam pembangunan dua daya saing menghadapi kesejajaran dengan negara-negara di ASEAN. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan internasional dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian pada pembangunan keinsinyuran tersebut. Baik, selanjutnya Oke. adalah sertifikasi keinsinyuran lanjutannya. Ya, ini ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran memastikan pembangunan keinsinyuran Indonesia sehubungan dengan keberadaannya dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dalam rangka pengakuan kualitas insinyur yang sangat penting dalam pembangunan dua daya saing menghadapi kesejajaran dengan negara-negara di ASEAN. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan internasional dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian pada pembangunan keinsinyuran tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Keinsinyuran ini mengatur pembangunan keinsinyuran di Indonesia melalui dua tahap. Yang pertama adalah melalui program pendidikan profesi insinyur, di mana pada program profesionalisme insinyur sebagai pelaku profesi yang andal serta berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu, serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat dan meletakkan keinsinyuran Indonesia pada peran pembangunan nasional melalui peningkatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya adalah registrasi insinyur profesional, di mana setiap insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran harus memiliki surat tanda registrasi insinyur yang dikeluarkan oleh PII yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan,
di mana kepakaran keinsinyuran adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merancang, dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu keinsinyuran dalam pekerjaannya. Maksudnya, kepakaran keinsinyuran dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja, meningkatkan kualitas dan keamanan produk atau layanan yang dihasilkan. Kepakaran keinsinyuran dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah teknis yang kompleks dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, sertifikasi keinsinyuran adalah proses pengakuan formal terhadap kemampuan seseorang dalam bidang keinsinyuran melalui ujian atau pengalaman kerja. Beberapa sertifikasi yang umum di bidang keinsinyuran adalah sertifikasi Professional Engineer, PI, sertifikat Project Management Profesional, PMP, dan sertifikasi Cisco Certified Network Associate atau CCNA. Manfaat sertifikasi keinsinyuran adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan, meningkatkan peluang karir dan penghasilan yang lebih tinggi, dan memberikan pengakuan atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Berikut daftar pustaka yang mengerjakan PPT tersebut. Oke. Pemaparan telah kami laksanakan. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kami memberikan 3 penanya, kesempatan 3 penanya seperti kelompok sebelumnya. Jika ingin bertanya, silakan. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan 3 penanya. Oke, dari Pak Gede sendiri ada pertanyaan, yaitu apakah dapat diberikan contoh kasus di bidang teknik elektro, kebutuhan sertifikasi di terlebih dahulu, Pak Gede. Terima kasih untuk bertanya. Untuk Putu, boleh silakan. Putu, dipersilakan untuk bertanya. Izin masuk moderator.
Izin masuk moderator, saya akan jawab pertanyaan dari Bang Reza Ya, dipersilakan. yang mengenai untuk mendapatkan gelar keinsinyuran, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap individu manusia? Untuk syarat tersebut itu pasti ada, yang dimana untuk mendapatkan gelar keinsinyuran, biasanya ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap individu manusia. Meskipun persyaratan tersebut dapat bervariasi tergantung pada negara, universitas, atau program yang spesifik. Nah, berikut adalah beberapa persyaratan yang seringkali diperlukan untuk mendapatkan gelar keinsinyuran. Yang pertama, pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini, umumnya seseorang itu harus memiliki gelar sarjana dalam bidang teknik yang relevan untuk memenuhi syarat yang mengikuti program gelar keinsinyurannya. Dan beberapa program juga dapat memerlukan pelatihan tambahan dalam bidang-bidang seperti matematika, fisika, atau teknologi informasi. Lalu yang kedua, ada nilai akademik. Nah, persyaratan minimum ini untuk rata-rata nilai akademik yang dapat bervariasi. Tetapi biasanya peserta harus memiliki nilai minimal kisaran 2,75 sampai 3,0 dari skala 4,0 untuk memenuhi syarat tersebut. Lalu yang ketiga, ada tes kepribadian. Beberapa universitas itu mempunyai program yang mungkin mengharuskan peserta untuk mengikuti tes kepribadian atau wawancara untuk mengevaluasi apakah mereka cocok dengan program tersebut. Lalu yang terakhir ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris ini, adanya program yang diselenggarakan dalam bidang bahasa Inggris. Peserta yang dimana peserta mungkin perlu menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris yang memadai seperti skor TOEFL atau IELTS. Nah, sementara di persyaratan umum ini berlaku di banyak negara dan universitas. Persyaratan spesifik dapat bervariasi tergantung pada program atau negara tertentu. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan pengecekan pada universitas atau program yang diminati untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Ketika memilih program keinsinyuran, kita perlu diingat bahwa masing-masing universitas atau institusi dapat memiliki persyaratan dan kriteria penerima yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pastikan untuk memeriksa persyaratan dan proses aplikasi yang spesifik untuk setiap institusi yang diminati. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Bang Reza? Oke. Terima kasih Dita sudah menjawab dan terima kasih buat Bang. Izin masuk moderator, ingin menjawab pertanyaan dari Putu. Baik, dipersilakan. Untuk pertanyaannya sendiri itu kan, apakah kita sebagai lulusan teknik elektro sudah dapat bekerja pada instansi atau memang masih perlu mengikuti kembali sertifikasi terkait profesi keinsinyuran? Maaf Ahmad, sepertinya suaranya terputus atau bagaimana? Sebelumnya izin masuk untuk menggantikan Suyudi, mungkin terkendala sinyal ya. Jadi untuk pertanyaan Putu, mungkin kita sebagai lulusan teknik elektro telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mulai karir dalam berbagai bidang pekerjaan terkait teknik elektro. Namun tergantung pada spesifikasi pekerjaan yang diminati, mungkin saja diperlukan sertifikasi atau lisensi tambahan untuk memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu. Beberapa pekerjaan dalam teknik elektro mungkin memerlukan sertifikasi tertentu seperti sertifikat profesional engineer atau sertifikasi insinyur teknik listrik. Misalnya jika Anda ingin bekerja sebagai insinyur atau desainer sistem listrik, mungkin diperlukan sertifikasi profesional engineer, atau jika Anda ingin bekerja sebagai teknisi listrik, mungkin diperlukan sertifikasi keterampilan listrik. Namun, tidak semua pekerjaan di bidang teknik elektro memerlukan sertifikasi atau lisensi tambahan. Ada banyak yang dapat dilakukan tanpa sertifikasi tambahan, seperti pekerjaan di bidang teknik perangkat lunak, pemrograman, atau manajemen proyek. Jadi kesimpulannya, sebagai lulusan teknik elektro, kita dapat mulai karir dalam
bidang pekerjaan terkait teknik elektro, namun tidak memerlukan sertifikasi atau lisensi tambahan. Ya, sekian Putu. Apakah sudah terjawab? Oh, oke. Jadi ada bidang-bidang tertentu mungkin. Oke, makasih banyak, Rai. Ya, sama-sama Putu. Oke, terima kasih Ray telah menjawab pertanyaan dari Putu dan terima kasih kepada Putu yang telah bertanya. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dan sesi tanya jawab kelompok 8 mengenai ini ya, keinsinyuran, sertifikasi dan ke apa tadi? Oke, mungkin terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 8. Jadi kita sampai sini dulu, 2 kelompok. Tapi di minggu depan itu kita langsung 4 kelompok ya. Jadi sisa ada 8 kelompok. Jadi kita bagi aja langsung. Minggu depan itu 4 kelompok, minggu depannya lagi tuh 4 kelompok tambahan. Semua kelompok bisa presentasi. Oke ya, itu dulu sama tadi terkait sertifikasi. Itu nanti kalian ketika sudah lulus, kalau kalian sudah berpengalaman dalam suatu bidang gitu ya, nah baru kalian bisa melakukan sertifikasi. Nah kalau untuk saat ini, jika kalian sudah ada peminatan gitu ya, kalian bisa mencoba pelatihan terlebih dahulu, baru nanti ketika kalian lulus, kalian bekerja 1-3 tahun, baru kalian bisa melakukan sertifikasi sesuai bidang kalian. Tadi ada yang di bidang teknik tenaga, listrikan, bisa juga dalam jaringan ya, kalau di bidang teknik elektro, bisa juga di bidang biomedis dan lain sebagainya. Jadi untuk elektro ini, untuk segi bidangnya itu banyak, jadi kalian silahkan. Tapi nanti ketika kalian udah kerja, ya nggak semuanya kalian kuasai ya pasti. Nah, sertifikasi itu menunjukkan kalian ahli di suatu bidang yang spesifik. Nah, jadi kalian bisa mulai dulu dari pelatihan, cari-cari aja pelatihan. Banyak di Instagram SDM ya, itu kalian bisa cek di bidang renewable, kelistrikan, dan lain sebagainya. Bisa juga kalian lihat pelatihan Cisco atau pakai tracer dan lain sebagainya untuk yang di jaringan ya. Itu kalian bisa mulai cari-cari. Di Instagram tuh banyak informasinya. Jadi kalian bisa ikuti aja dulu pelatihan yang gratis atau yang murah ya, yang bisa terjangkau oleh mahasiswa. Baru nanti kalian setelah lulus, biasanya itu perusahaan kalian akan mensertifikasi kalian. Dan biaya sertifikasi itu biasanya mahal ya. Dan itu biasanya perusahaan kalian yang akan mengajukan gitu. Tapi ya balik lagi ketika kalian sudah kompeten ya. Kalau belum ya kemungkinan sih nggak disertifikasi. Jadi kalau sertifikasi itu pasti ditanya pengalamannya apa, sudah melakukan apa, proyek-proyek terkait, baru di sertifikasi. Jadi bedakan pelatihan, sertifikasi, baru nanti jenjang sertifikasi itu ada lagi. Oke, mungkin itu aja untuk diskusi kita pada hari ini. Untuk kelompok yang sudah presentasi, terima kasih, dan juga yang sudah bertanya. Terima kasih. Jangan lupa dinilai ya, gunakan link yang sudah diberikan, dan itu juga akan menjadikan absensi. Jadi harap diisi. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.